Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus. Selamat beraktivitas untuk memuji Tuhan. Dipandu firman-Nya dari Amsal 3 ayat 25 sampai 26, demikian firman Tuhan. Janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba dan kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada masa-masa terakhir ini, semakin banyak berita yang mengejutkan kita. Ada berita bencana di mana-mana yang tiba-tiba saja terjadi. Demikian juga ada kecelakaan di mana-mana kita dengarkan dari media-media sosial yang ada. Dan yang paling menakutkan pada hari terakhir ini, kematian yang tiba-tiba yang datang bagi seseorang. Pada hari ini masih sehat, bahkan masih mengikuti aktivitas, mungkin kegiatan di pesta dan lain sebagainya. Tiba-tiba besoknya kita dengar berita dia sudah meninggal. Dan yang lebih miris lagi, ada sebagian orang masih beraktivitas dalam kebaktian minggu, di dalam ibadah. Misalnya ada beberapa orang yang masih memimpin, yaitu puji-pujian kur. Dia sebagai konduktor di sana. Dan masih dalam tahap pemujian itu, ketika bernyanyi, dan ketika masih memimpin puji-pujian itu, dia meninggal dunia. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, hal itu tentu mengagetkan kita. Dan semakin membuat banyak orang yang cemas. Dan kecemasan itu, puji Tuhan, ada sebagian yang direspon dengan hal yang positif. Menjaga kesehatan dengan rajin beribadah. Menjaga kesehatan dengan rajin kontrol kesehatan ke medis, ke dokter, supaya tahu mengantisipasi penyakit-penyakit dan yang lain sebagainya. Tapi tidak sedikit yang khawatir dan ketakutan akan kematian. Bahkan orang yang rajin tadi untuk memeriksakan diri ke dokter, semakin takut, semakin khawatir. Tetapi kekhawatiran itu tidak akan pernah menyisihkan kematian itu datang tiba-tiba kepada seseorang. Dan ketakutan-ketakutan itu tidak akan pernah sekali lagi untuk dapat menghentikan semua kematian yang akan datang bagi siapa saja. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini firman Tuhan mengatakan supaya kalau hal itu terjadi jangan takut. Kita sebagai orang percaya tentunya tidak perlu sebetulnya takut atau terkejut, karena firman Tuhan telah mengajar kita bahwa untuk segala sesuatu ada di muka, yang ada di dunia ini ada waktunya. Maka bila ada waktunya hanya soal tunggu-menunggu waktu. Tetapi bagi sebagian orang yang tidak waspada dan mengingat firman Tuhan merasa seolah-olah itu tiba-tiba. Maka kita sebagai orang percaya melalui firman Tuhan hari ini diingatkan supaya jangan takut. Kita tidak perlu terkejut karena semua itu sudah ada di dalam Alkitab. Maka bagaimana sikap kita? Sikap kita adalah berdoa dan berjaga-jaga. Karena kita tahu kematian tidak pernah dapat dihitung waktunya kapan dan bila dia akan datang. Maka bagi orang percaya hal terbaik yang dilakukan adalah bagaimana bekerja hari ini, mengisi tiap waktu yang ada, melakukan segala hal yang baik sehingga hidupnya berdampak. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus di dalam Filipi 1 ayat 22a, jika aku harus hidup hari ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Maka orang percaya tidak sibuk mengkhawatirkan hal yang tiba-tiba, yaitu kematian. Tapi orang-orang yang percaya sibuk menghitung hari dengan mengisi tiap waktu itu, bekerja memberi buah sekali lagi supaya hidupnya berdampak positif, berdampak baik kepada sekitar, menjadi berkat bagi dunia, dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Sembari menjalani dan melakukan aktivitas untuk hidup berbuah, maka umat-umat percaya harus bersandar kepada Tuhan, supaya Tuhan yang meluputkan kita dari jerat iblis dalam perjalanan kehidupan di dunia ini. Supaya Tuhan yang melindungi kita, supaya Tuhan yang memelihara kita dari segala kekhawatiran-kekhawatiran yang kita hadapi. Jangan pernah sekali-sekali bersandar kepada kekuatan sendiri, karena kita tidak mampu menghadapi kekuatan alam, kekuatan dunia, yang nantinya
akan datang mengambil kekuatan yang dari kita. Jangan pernah untuk menjaga keselamatan kita bersandar kepada tukang pukul, bodyguard, yang disewa seperti orang-orang kaya dan para orang-orang yang terkenal dan pejabat. Karena sekali lagi, sehebat-hebatnya tukang pukul atau pengawal, selalu ada orang yang menyerang lebih hebat daripada itu. Maka bodyguard tidak akan menyelesaikan kekhawatiran. Jangan juga bersandar kepada kekuatan senjata yang canggih. Sekarang negara-negara besar ketakutan, Amerika ketakutan ketika Israel menyerang Iran, dan Iran menyerang balik, dan kemudian juga Cina mulai gelisah, dan demikian bangsa-bangsa yang lain. Maka karena itu, dalam banyak persoalan dunia, dan jerat yang dipasang oleh iblis, kita harus bersandar kepada Tuhan. Karena kita tahu di dalam Tuhan hidup kita pasti ditanggung. Karena Dia adalah sumber hidup kita. Maka kita tidak perlu khawatir akan kebutuhan hidup sehari-hari. Kita senantiasa bersandar kepada Tuhan, karena hanya Tuhan saja benteng yang kokoh, yang dapat melindungi kita, baik dari serangan fisik, maupun dari serangan roh-roh jahat di udara. Kita harus bersandar kepada Tuhan, karena Dia menjamin hidup kita sekarang, menyediakan masa depan, dan lebih daripada itu, menyediakan hidup kekal bagi setiap orang yang setia hidup di dalam Tuhan. Maka karena itu, jangan terkejut melihat semua situasi yang ada di dunia, tetapi tetaplah bersandar, berserah diri kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memelihara kamu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, ialah untuk segala perjalanan kehidupan kami. Dan dalam seluruh situasi yang ada kami hadapi, kami mau berserah, bersandar kepada Tuhan, agar kami dipelihara dan hidup setia hanya untuk kemuliaan nama-Mu, di dalam Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.